channel aku. Dan kali ini kita mau ngobrol sama teman aku yang sekarang masih S2 ya Riz ya? Di IPB dan salah satu award di LPDP. Boleh dong Riz kayak kenalin dulu diri kamu terus sama ceritain kesibukan kamu secara singkat deh sekarang ngapain. Oke, halo semuanya. Aku Faris atau nama lengkapnya Muhammad Faris Nazal. Dari MSP sama kayak LC. Nah, kalau sekarang aku mahasiswa S2 di IPB, tepatnya di program studi pengelolaan sumber daya perairan atau SDP, dan juga award dari LPDP dalam negeri reguler. Karena sekarang juga sebagai mahasiswa dan mahasiswa tingkat akhir, jadi mempersiapkan mau seminar dan sidang, serta mungkin juga ada mungkin sedikit kegiatan di luar kampus, kegiatan proyek-proyek penelitian mungkin seperti itu. Oh gitu. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan utama ya. Kita kan pengen ngobrol tentang S2 kamu sama LPDP nih. Jadi kan tadi dijelasin S2-nya jurusan SDP. SDP. Itu masih lingkupnya masih MSP ya berarti ya? Nah, kalau MSP kan ada dua ya. Departemen MSP kan punya dua program studi. Nah, itu ada SDP atau pengelolaan sumber daya perairan sama SPL atau pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Nah, kalau sendiri di SDP mungkin kalau konsentrasi bidangnya kan sebenarnya hampir sama, cuma dalam ruang lingkupnya itu ada yang berbeda. Kalau SPL kan mungkin fokusnya ke laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil kan. Nah, kalau SDP sebenarnya lebih luas dan dia lebih ke arah pengelolaan sumber dayanya kan, sumber daya bisa ikan atau sumber daya ekosistem atau habitat. Oh gitu. Kamu lulus S1 kapan tuh? S1 tahun 22 awal lah kalau 2022 ya. Terus langsung nyoba S2 atau kamu sempet kayak kerja dulu? Nah, sebenarnya juga awalnya tuh pengen langsung kan, cuma waktu itu sebelum lulus atau sebelum sudah malah ada pertimbangan dari teman dan juga dari dosen untuk lanjut S2. Nah, setelah itu pertimbangan ternyata ada beasiswa. Jadi ya awal itu langsung coba beasiswa kan. Nah, beasiswa yang kayak mungkin bonafit atau mungkin emang cocok dengan mungkin visi misi lah itu di LPDP. Nah, sambil nunggu LPDP sendiri kan tahapannya cukup lama ya. Mungkin kalau LPDP kan ada dua batch ya. Nah, setiap batch kan ini sekitar 6 bulanan. Nah, sambil nunggu juga sambil ya ibaratnya kerja sampingnya lah di bimbel gitu. Oh, di bimbel. Terus kenapa nih kamu milihnya IPB lagi dan jurusan itu? Ya, sebenarnya kan memilih IPB juga banyak multifaktor lah intinya kan. Tapi kalau dari aku sendiri ya mungkin ya itu kalau pertimbangan dari kampus, memang kalau IPB ya saat ini masih yang terbaik kan untuk terutama terkait perikanan. Apalagi dari visi misi yang baru dari IPB kan sharing innovation di agriculture sama ocean kan. Jadi memang jadi pertimbangan yang pertama itu. Dulu pertimbangan juga mau ke UGM kan, karena kalau kampus di Indonesia yang paling baik terkait perikanan kan ya IPB, UGM, terus ada juga dari Unair, mungkin kampus di Jawa sama di Unhas kan. Nah, itu dari UGM, tapi kalau dari dosen pembimbing yaitu Pak Charles, dia menyarankan pilihlah ke IPB dan ambil dibimbing kan. Kan kalau kita sebenarnya kan sebenarnya lebih terkonsentrasi atau mungkin akan terbimbing langsung oleh dosen pembimbing kan. Beda kalau kita S1, karena S1 kan dosen membimbing banyak orang pasti kan. Nah, kalau S2 ya kita ibaratnya seperti punya mentor pribadi lah. Nah, gitu. Jadi ya dari arahan dari Pak Charles juga, dan memang ya memang sesuai dengan minat masih di IPB kan sama di MSP lebih. Tapi kalau alasan utama kamu mau S2 itu apa sih? Kayak apakah kamu mau jadi dosen, menjadi peneliti atau apa? Ya sebenarnya memang karena sesuai ya cita-cita mungkin atau sesuai juga minat kan. Karena dulu kan minat terkait perikanan, ikan, biodiversitas gitu kan. Ya memang minatnya mau jadi dosen sama peneliti lah. Sebenarnya lebih ke arah peneliti. Oh gitu. Emang karena kamu suka perikanan berarti ya? Jadi kamu ikut LPDP udah berapa kali Riz? Apakah sekali coba langsung dapet atau kayak ini udah percobaan keberapa? Ya kalau LPDP dulu 2 kali coba kan. Yang pertama ya coba itu waktu habis lulus kan 2022 awal itu. Terus waktu itu gagal di tahap substansi atau tahap ketiga atau tahap terakhir kan ya wawancara ini berarti. Nah habis itu ya coba lagi kan. Jadi tahap kedua alhamdulillah lolos batch kedua lolos. Seleksinya tuh apa aja sih di sekolah LPDP? Ya kalau tahapan umum dari LPDP kan ada 3 ya. Pertama tahap administrasi, terus yang kedua dari seleksi bakat skolastik atau mungkin kita terumnya dari TPA kan. Terus yang ketiga dari substansi atau wawancara. Oh gitu. Kalau yang berarti pertama berkas kan, seleksi berkas dulu. Nah berkas itu apa aja tulis yang diperluin yang harus banget lengkap tuh? Dan kira-kira waktu kamu nyiapin berapa lama? Ya kalau berapa lama tergantung orangnya ya mungkin ya. Kalau kamu sendiri? Sebenarnya karena waktu itu waktu awal-awal kan ya masih fresh graduate, masih semangatnya lah ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama tuh juga nggak secepat itu juga, karena yang utama kan mungkin terkait sertifikat bahasa terus SKL atau ijazah kan. Nah itu kan kita udah dapat itu, terus sama surat rekomendasi dari dosen pembimbing dari aktivisi lah atau dari tokoh masyarakat. Lalu mungkin yang terakhir terkait SI, selain itu juga ada
ada domain pendukung lah kayak KTP dan sebagainya. Oh esai itu maksudnya ke administrasi berarti ya? Iya, dia esai langsung dikumpulkan di administrasi. Oh gitu. Bukan sebagai file, tapi dia ada formulir online-nya buat isi esai. Berarti bukan kayak kita asal bikin esai, tapi udah ada kayak pertanyaannya yang harus dibuat esainya, apa gimana? Esai kita bikin kayak semacam tulisan dalam sekitar 1.500 sampai 2.000 kata ya menjelaskan terkait visi misi, terkait keinginan, cita-cita dan sebagainya. Ya esai keinginan atau motivasi untuk daftar PPDP lah, apa itu kan. Kalau kayak apa namanya rencana studi masuk nggak ke esai itu? Masih masuk. Pokoknya semua hal yang kita sampaikan untuk seleksi LPDP ini kita tulis dalam esai itu. Gitu. Kamu ada nggak tips menulis esai? Ya sebenarnya esai nggak terlalu di review di tahap awal ya dia, cuma di tahap pemberkasan kan kita paling selain esai kali yang di review kan. Selama kita berkas yang kita upload udah sesuai ya biasa lolos ya. Oh gitu. Kalau esainya sendiri tuh harus bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia? Atau tergantung kamu daftarnya, kalau keluar negeri harus Inggris, kalau Indonesia boleh bahasa Indonesia? Ya kalau dalam negeri bebas sih dia. Kalau yang Indonesia lebih nggak apa-apa kalau memang kita prefernya ke Indonesia kan. Cuma kalau negeri mungkin biar dapat pertimbangan yang bagus dari interviewer ya ketika wawancara kan atau ketika substansi terakhir itu ya mungkin lebih baik dibuat dalam bahasa Inggris mungkin. Kalau untuk ini sertifikat bahasa Inggris itu ada minimal skor? Ada. Nah kalau PDP kan kalau dalam negeri itu sebenarnya ada dipecah-pecah lagi sih dia untuk beberapa jenis beasiswa yang diberikan kan atau berapa jenis kan. Nah kalau yang untuk reguler atau secara umumnya biasanya dari TOEFL kan ada kita bisa pakai TOEFL terus juga dari IELTS kan. Nah kalau TOEFL itu minimal 500 juga. Kalau S3 550. Nah kalau yang IELTS dia sekitar 6,0 kalau salah dan dia untuk S3 6,5. Oh gitu. Kamu kan berarti pernah gagal di batch pertama. Iya. Apa pelajaran yang kamu dapat tuh kayak kayaknya salahnya di sini dia, kayak kamu perbaikin tuh di batch kedua? Ya sebenarnya kalau bicara dari aku sendiri maupun dari teman-teman yang udah coba di wawancara LPDP kan sebenarnya banyak faktor yang kita cuma raba-raba kan. Tapi kalau dari perkiraan sendiri mungkin ya pertama kan kita harus persiapan. Nah persiapan bukan hanya sekedar kita bikin esai atau kita udah siap PD gitu kan. Cuma ya kita ibaratnya bawa otak lah ke sana kan ke wawancara itu, bawa otak dan percaya diri. Dan kita yakin kalau percaya diri kan ya nggak cuma sekedar menjawab atau ngomong kan. Ya karena yang wawancara kita orang-orang yang memang dipilih langsung LPDP secara ketat kan. Seperti dosen sendiri pun dia jadi interviewer LPDP gitu. Nah selain dari akademisi juga dari satu lagi dari psikolog yang wawancara. Jadi ada 3 kan. Yaitu yang pertama kita harus percaya diri kan. Pertama percaya diri terkait rencana sama keinginan ke depan yang mau dilakukan. Misalnya pengen jadi dosen atau peneliti, ya dia harus tahu tahapan jadi dosen atau peneliti seperti apa gitu. Kita nggak bisa asal ngomong kan. Kalau pertanyaan yang menurut kamu agak tricky ada nggak sih? Agak tricky ya. Mungkin terkait kontribusi ke depan kan. Untuk Kontribusi Indonesia. sesuai untuk Indonesia kan. Karena sebenarnya LPDP yang dicari orang-orang yang mau berkontribusi kan dari segi sosial sama segi akademik kita sendiri. Itu adanya nggak sih? Kalau yang luar negeri aku dengar kayak misalnya dia kalau lulus harus balik ke Indonesia. Ya kalau itu ada. Kalau yang dalam negeri sendiri ada nggak sih kayak komitmen kita sebagai mahasiswa atau awardee-nya ke si pemberi beasiswa atau LPDP? Paling kalau yang secara spesifik nggak ada ya mungkin kalau LPDP, terutama dalam LPDP dalam negeri kan. Tapi kita harus berkontribusi ya berarti mengabdi ke negaramu lah dalam waktu 2N+1. N-nya maksudnya masa studi kan. Misal studinya 2 tahun ya 2+1 5 tahun. Ya mungkin kita tinggal di dalam Indonesia atau negeri kita sendiri selama jangka waktu itu ya saya memberikan kontribusi apapun itu lah, kontribusi ke negaramu sekecil apapun kan, membantu masyarakat atau mengabdi sebagai misal dosen ya sebagai dosen meneliti terkait universitas atau apapun yang bisa jadi pemecahan masalah kan ya. Intinya dari LPDP fleksibel tapi ya tahu diri lah, kita harus bisa membangun diri sendiri kan. Kita sebagai alumni LPDP ya harus bisa sadar diri kan. Kalau kayak IPK itu ada nggak Aris komitmennya? Misal kalau IPK-nya kurang dari sekian nanti dicabut beasiswanya gitu ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada. LPDP nggak ada sih. Untuk support LPDP ke awardee-nya itu apa aja? Spill dikit lah. Nah kalau komponen LPDP, komponen pendanaan dari LPDP kan ada 2 ya, dari komponen dana pendidikan sama dari pendukung. Sebenarnya sama-sama untuk mendukung ya itu.
Kalau BD kan dia ada dari dana pendaftaran. Kalau kita daftar ke suatu kampus entah dalam negeri maupun luar negeri ya pasti ada biaya dibayarkan kan. Nah itu pasti akan direimburse oleh LPDP selama kita masih punya buktinya. Terus dari UKT atau SPP terutama itu pasti akan selalu dibayarkan oleh LPDP secara tepat waktu. Nah mungkin juga ternyata ada dari dana buku diberikan tiap tahunnya gitu. Jadi baik LPDP dan negeri maupun luar negeri maupun yang jenis beasiswa lainnya pasti akan mendapatkan dana buku kan. Sama dana penelitian itu untuk komponen yang dana pendidikan. Kalau pendukung terutama pasti dana hidup bulanan kan, sama transport serta kedatangan kita di kota kita studi itu dapat pasti. Dan itu nominalnya sebesar 2 kali dari dana bulanannya. Oh, lumayan. Berarti bisa ya kita kayak gue itu full survive dari uang LPDP sebenarnya. Ya itu kalau orangnya tahu diri sih bisa ya. Tapi Bogor murah-murah ya harusnya. Terus Riz, ini teman aku tuh pernah yang aku coba LPDP, tapi dia itu udah diterima duluan di kampusnya. Nah itu gimana sih maksudnya? Maksudnya kayak udah ada LOA. Apakah ada 2 jalur yang dia udah diterima terus baru apply beasiswa atau dia apply sambil nyari kampus? Nah itu skema dari tahun 2024 yang terbaru kan ada 2 pilihan kalau kita mau daftar LPDP. Kita punya LOA atau surat keterangan diterima oleh kampus atau tanpa LOA atau non LOA. Jadi kalau kita udah punya LOA unconditional namanya atau LOA tanpa syarat kan. Tapi syaratnya kita nggak boleh udah masuk kampus. Berapa bulan gitu? Emang jangan masuk kampus dulu berarti gitu. punya suratnya tapi jangan masuk kampus. Dan misal kita daftar tahun atau semester ini lah kita udah terima kan, nah itu tahun misal semester depannya kita kuliah ya sebenarnya defer atau ditunda dulu sebelum masuk kampus. Berarti ditunda sampai udah sampai diterima LPDP. Kalau udah punya LOA enaknya kita kan tadi ada 3 tahap ya. Tahap yang administrasi, yang SBS atau kayak TPA itu sama wawancara. Nah nanti tahap yang kedua ini kita nggak ikut lah ibaratnya gitu. Yang tahap Ya, TPA atau karena SBS itu. Oh berarti TPA itu sebenarnya kayak jatuhnya kayak kita tes masuk kuliah juga gitu ya? Iya kan LPDP kan juga butuh tes potensi akademik buat calon awalnya kan. Oh gitu. Tuh tes, oke tesnya penasaran. Kalau tesnya dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia ya? Indonesia. Tapi kalau misalnya luar negeri juga Indonesia? Sama Indonesia. Oh sama. Itu pun dalam bahkan beberapa hari atau minggu tes seleksi bahasa sekolah gitu. Jadi emang semua secara simultan kan, secara barengan semua ikut itu dalam beberapa hari dalam kloter-kloternya. Persiapan kamu gimana deh buat tes TPA-nya? Ada kayak kamu ada ikut kayak mentoring sama orang atau kamu belajar dari dosen atau gimana? Les mungkin kan kadang ada ya bimbel LPDP gitu. Enggak tahu ya, tetap pernah tahu atau enggak anak-anak LPDP sendiri mau daftar biasa mereka aktif di grup Telegram itu kan. Kan ada grup yang secara tidak resminya itu sebagai calon awardee gitu kan. Nah ada yang bilang ya itu LPDP enggak memperbolehkan memungut biaya dari misal latihan wawancara atau latihan tes seleksi pada sekolah segitu. Jadi intinya ya balik lagi kalau pertanyaan tadi kan ya kalau sendiri ya belajar mandiri lah ibaratnya gitu. Mungkin dari orang lain juga ada yang belajar sama teman-teman, ada juga yang memang ya benar ngikutin misal di grup ada latihan gitu. Latihan soal gitu ya. Itu tahap seleksinya kan udah 3 tahap. Itu berapa lama terus? Kurang lebih mungkin sekitar 6 bulan ya, kalau 6 bulan atau kurang kalau nggak salah untuk tahap dari awal pendaftaran awal sampai ke pengumuman itu kan. Oh gitu. Lumayan lama ya? Ya makanya tuh dalam LPDP kan dia ada 2 batch. Jadi tiap semester berarti ya? Tiap semester tuh ada buka tuh batch gitu. Mungkin sekarang kita masuk ke cerita kamu soal S2 kali ya. Menurut kamu perbedaan yang berasa banget dari studi S1 sama S2 itu apa, Riz? Ini juga sama-sama kita belajar kan, cuma kalau S2 ya mungkin ibaratnya mahasiswanya harus lebih memahami keinginan dia daftar di jurusan itu. Nah kalau kita S1 kan kita belajar kan, terutama kita kalau kaitkan juga ke penelitian ya. Kalau S1 kan kita masih belajar metode penerapan kan gitu ya. Iya. Penerapan sama analisis yang dasar. Nah kalau S2 kita selain penerapan metode, kita juga ada kayak mensintesis atau kita misal dari metode kita tahu lah kita mau bikin atau merumuskan apa gitu. Nah itu belajarnya kita di S2 gitu. Kalau mungkin dalam lingkup ilmu IPA ya atau pengetahuan alam kan, memang kita harus belajar mensintesis dari suatu metode untuk penelitian yang mau kita ambil, dan terutama kalau S2 mampu merumuskan masalah gitu. Soalnya dulu waktu aku mau milih topik penelitian ya pada S1 itu tuh sempet dosennya tuh bilang kayak coba diganti soalnya kalau ini tuh udah cangkupan S2 kayak gini tuh. Jadi kayak oh ini tuh sebaiknya nggak usah anak S1 karena terlalu tinggi gitu loh. Berarti beda ya kayak tingkatannya ya? Ya mungkin tuh karena banyak metode yang dipakai kan. Atau mungkin kalau di penerapan ya mungkin lebih ke advance lah S2 gitu. Menurut kamu yang paling berat yang kamu rasain di S2 tuh apa? Kayak
Dari satu tuh nggak ada, tapi dari satu tuh berasa banget kayak susahnya gitu. Ya, kalau SIPA kan karena rentang waktu yang kita pakai relatif singkat ya. Jadi ibaratnya kita harus benar memplotkan diri atau ngatur timeline kita dalam studi S2 dalam jangka waktu yang relatif singkat ya, mungkin 2 tahun kan. Terus Riz, selama kamu S2 ada ikut kegiatan lain nggak? Ya mungkin sebenarnya lebih banyak fokus ke akademik ya, cuma emang ya karena akademik mungkin juga akan merembet ke, kalau bicara non akademik atau di luar kampus ada mungkin kalau bicara ikut kegiatan proyek penelitian, entah secara penelitian yang benar pure akademik maupun yang ya mungkin komersil lah ibaratnya gitu kan. Oh, paham. Sama mungkin ikut juga kalau di LPDP kan di tiap kampus ada juga ya kayak organisasinya gitu mahasiswa. Nah itu namanya kelurahan gitu. Jadi kalau emang ikut LPDP ya sebaiknya juga itulah kita membantu di kelurahan gitu kan. Orang ibaratnya organisasi mahasiswa dari awal di LPDP. Terus dulu mau nanya apa ya? Oh iya, misalnya gini Riz, kalau misalnya nih kita udah mulai ke sisi akhir ya nih. Kalau misalnya ada anggap aja misalnya ada anak yang mau lanjut S2 nih, pengen LPDP, mau minta tips dari kamu boleh dong kayak kasih tips and trick lulus LPDP 2026 misalnya. Ya sebenarnya nggak ada tips khusus ya kalau terkait LPDP kan. Ya karena LPDP dia universal kan buat semua golongan pasti dapat lah. Bahkan ada jenis beasiswanya untuk kayak dari awal dia afirmasi atau dari daerah 3T, terus untuk yang target untuk PNS, Polri pun ada, bahkan seperti putra putri dari Papua pun dapat itu. Nah kalau bicara tips, sebenarnya nggak ada tips khususnya sih. Kalau kita mau daftar sesuatu, terutama terkait beasiswa ya kita harus punya niat, punya tujuan kan kita mau apa untuk daftar beasiswa. Nah kalau kita udah tahu tujuan, pasti kita bisa lah untuk merumuskan untuk registrasi, untuk seleksi skolastik sampai wawancara kita mau bikin rencana seperti apa, mau bikin strategi seperti apa. Tapi itu balik lagi ke orangnya sendiri kan. Ada yang orang yang tipenya dia lone wolf atau dia emang dia suka sendiri kan, maksudnya suka mempersiapkan sendiri. Terus siapa dari awal sampai akhir ya dia ya dia banyak baca referensi dari internet atau mungkin sedikit bertanya ke orang-orang. Ada juga dia tipe yang ya bertanya-tanya ke orang lain atau bahkan persiapan bareng sama teman-temannya itu. Nah itu balik lagi ke strategi sendiri kan. Oke deh, kayaknya sekian dulu aja sharing kita hari ini Riz. Makasih udah mau datang dan sharing soal PDP, S2 dan pengalaman kamu. Semoga ini jadi insight yang menarik buat mereka yang mau daftar. Oke deh, sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Dadah.